Halo teman-teman, kali ini Dige akan menceritakan alur anime Tokyo Revengers musim ketiga episode 7. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Pada tanggal 22 Februari, tepatnya pukul 21.55 waktu setempat, di hadapan pasukannya, Izana menegaskan kalau malam ini Tenjiku akan mengubah sejarah yang sangat penting. Bertempat di dermaga 7 Yokohama, Izana akan menyambut berandalan tertinggi Tokyo yang tidak lain adalah geng Toman. Dia pun menghajar beberapa pimpinan preman di sekitar dermaga ini hingga babak belur. Mereka adalah Kichijoji SS yang merupakan setan cepat Shinjuku, Ikebukuro Ichibm, Night Dash Ueno, dan beberapa nama tenar lainnya. Izana begitu kecewa karena semua dedengkot preman itu ternyata sangat lemah. Waktu pun menunjukkan lebih dari jam 10 malam. Izana lantas berhenti menyiksa para berandalan setelah Kakucho menyampaikan kalau Toman tidak mungkin datang kemari. Hal ini bisa terjadi karena Shion Madarame telah memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan divisi 6 Toman. Dia bahkan membereskan Mitsuya dan Smiley yang merupakan kapten divisi Toman dikarenakan Mochizuki dan Haitani bersaudara tidak becus dalam bertindak. Jelas saja Mochi tidak terima, apalagi Shion selalu menggunakan cara kotor dalam melakukan aksinya. Tak ayal keduanya pun bertengkar hebat, namun mereka langsung terdiam ketika Kakucho membentaknya. Divisi pertama Toman telah dihancurkan Mucho, dan bahkan saat ini Kokonoi telah bergabung secara resmi dengan Tenjiku. Shion pun cukup senang, karena Koko telah mengambil keputusan yang sangat tepat. Namun yang lebih parah dari itu semua, Kisaki telah menghancurkan Maiki dan Draken dengan cara membunuh Emma. Jadi sudah bisa dipastikan kalau kedua bos Toman tersebut saat ini tengah bergabung. Dengan ini Toman sudah benar-benar tamat. Sesaat kemudian, Izana mengatakan pada pasukannya kalau Tenjiku akan segera menuju ke tahapan yang lebih tinggi. Dengan mengalahkan seluruh berandalan di Tokyo, Tenjiku akan melawan semua orang dewasa di jalur bawah tanah. Izana tidak peduli meski orang dewasa itu adalah Yakuza atau semacamnya. Pokoknya dia akan menghancurkan siapapun yang menentangnya. Ketika semua orang meyakini kalau Toman telah dikalahkan, hanya Kisaki seoranglah yang tidak mempercayai hal tersebut. Dan benar saja, para preman Tenjiku dibuat agak kaget setelah mendengar raungan knalpot motor geng Tokyo Manji yang nampaknya mulai mendekat. Pasukan Tokyo Manji yang dipimpin oleh Takemichi kali ini benar-benar menepati janji. Para petinggi Tenjiku pun sangat menantikan pertarungan ini. Walau si Kisaki hanya mengawasi pertarungan dari atap kontainer. Sepertinya sudah tidak ada cara untuk menghajar Kisaki selain menghancurkan semua kekuatan Tenjiku terlebih dulu. Walau Kisaki sangat pengecut, namun Takemichi bertekad untuk menyeretnya turun ke medan pertempuran. Faktanya, jumlah pasukan Toman sangat sedikit dibandingkan dengan pasukan Tenjiku yang bisa mencapai ratusan orang. Izana pun bertanya-tanya, bagaimana cara Toman untuk mengalahkannya. Bos Tenjiku ini pun berharap Toman bisa memberikan hiburan yang sangat menarik. Dia lantas membuka tawuran ini dengan menampilkan pertarungan garda terdepan. Pertarungan garda depan itu sendiri adalah ritual yang sangat populer di kalangan generasi S62, di mana para preman memulai bentrokan dengan melakukan pertarungan 1 lawan 1. Pihak Tenjiku diwakili oleh Shion, sementara geng Tokyo Manji diwakili oleh Pehyan. Pehyan meminta Takemichi diam di tempatnya, karena Takemichi adalah bos sementara Toman.
Chifuyu menjelaskan kalau pertarungan garda depan ini menjadi sangat penting. Apalagi pemenangnya bisa meningkatkan semangat mental seluruh pasukan. Pasukan Tenjiku pun sangat bersemangat dan memberikan seluruh dukungannya pada Xion. Mereka sangat yakin bisa memenangkan duel ini, karena Xion adalah sosok anjing gila Tenjiku yang sangat ganas. Namun semua harapan itu musnah, karena Peiyan melepaskan pukulannya hingga membuat Xion terjungkal. Jelas saja pasukan Tenjiku sangat kaget melihat kekuatan Peiyan yang di luar nalar. Selepas itu Peiyan meminta Takemichi untuk memberikan komando penyerangan. Tentu saja dengan niat dan tekad untuk menghentikan kegilaan Kisaki, Takemichi lantas berteriak dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk maju. Pertarungan kedua geng ini pun tidak terbendung. Baik Toman ataupun Tenjiku tidak segan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dikarenakan kondisi sangat buruk, Hakai dan Engri meminta Takemichi tidak terlalu maju ke depan. Jika Takemichi yang merupakan bos sementara ini dikalahkan begitu saja, itu sama artinya Toman telah dikalahkan. Mizo Middle Five memahami perasaan Takemichi yang ingin bertarung di garda depan. Jadi mereka berusaha sekuatnya agar Takemichi bisa maju ke depan. Chifuyu pun ikut membantu agar Takemichi bisa bertarung melawan Kisaki. Namun perjuangan ini tidaklah mudah, karena pasukan Tenjiku selalu menghadang mereka semua. Namun demikian Takemichi tidak akan pernah menyerah, apalagi dirinya sudah berusaha hingga sampai di titik ini. Dia akan menghancurkan Kisaki apapun yang terjadi. Sementara itu Izana menginjak kepala Xion karena sangat muak dengan kesombongannya. Menurut Izana, Xion tidak ada bedanya dari 2 tahun yang lalu. Bahkan Xion dengan sengaja membiarkan Black Dragon sepeninggalan Izana kalah dari Tokyo Manji. Jika terus begini, bukan tidak mungkin Tenjiku akan diremehkan musuh. Izana pun mendatangi Peiyan yang terus mengamuk bagaikan monster kesetanan. Sayangnya, Peiyan harus terhempas parah setelah menerima tendangan maut Izana. Kekalahan Peiyan membuat Toman terdiam, dan kini Izana benar-benar berhasil menghentikan momentum terbaik Toman. Bos Tenjiku ini pun memerintahkan anak buahnya yang merupakan generasi kejam untuk maju bertarung. Saat Mochi hendak menghajar Takemichi, seketika itu juga Chifuyu langsung menendangnya hingga terjerembab. Chifuyu pun berniat menghalau Mochizuki dengan segenap kemampuannya. Sementara itu Hakai dan Engri harus berhadapan dengan Haitani bersaudara. Takemichi sendiri dihadang Kakucho, dan kali ini Kakucho tidak akan bisa tumbang hanya dengan sekali pukulan. Sebenarnya Inui ingin menghajar Mucho secara langsung, namun tanpa diduga dia malah disikat sahabatnya sendiri yang tidak lain adalah si Kokonoi. Tentu saja fakta buruk ini membuat Inui sangat terkejut. Takemichi sangat yakin kalau Kakucho sebenarnya tidak mengharapkan pertarungan ini. Apalagi sebelumnya Kakucho pernah memberitahu Takemichi kalau di dalam Toman ada sosok pengkhianat. Walau Kakucho menyangkalnya, namun Takemichi telah bertekad untuk mengalahkan Izana di dalam pertempuran ini. Dia juga akan merebut kembali Kokonoi, membereskan urusan penting dengan Izana dan kemudian endingnya menghancurkan geng Tenjiku. Kakucho pun menilai kalau Takemichi memiliki tekad yang sangat luar biasa. Sayangnya Takemichi tidak mungkin bisa membawa Kokonoi kembali karena Koko telah memilih bergabung dengan Tenjiku atas kemauannya sendiri. Inui pun bertanya mengapa Kokonoi memutuskan bergabung dengan Tenjiku. Inui juga meminta Koko agar tidak berpura-pura berpihak pada Tenjiku. Apalagi kedatangan Inui kemari hanyalah untuk menjemput Kokonoi kembali. Koko pun menjawab dengan realistis kalau Toman tidak akan bisa membuatnya kaya raya. Dia lantas mengajak Inui bergabung dengan Tenjiku, apalagi ada posisi penting yang pantas ditempati oleh Inui. Jelas saja Inui bingung dengan pemikiran Koko. Disinilah Koko meminta Inui untuk bersikap tenang, apalagi kali ini kekalahan Toman sudah sangat jelas. Namun dengan tegas Inui menolak ajakan Koko. Saat ini dan seterusnya Inui telah menyerahkan seluruh jiwa dan raganya hanya untuk Hanagaki Takemichi. Apapun alasannya, Inui benar-benar tidak ada niatan bergabung dengan Tenjiku. Inui pun berusaha menyadarkan Kokonoi bahwa sebenarnya pemuda di hadapannya itu tidak membutuhkan uang. Amarah Kokonoi tiba-tiba meledak setelah Inui menyinggung nama Akane, di mana nama itu sepertinya sangat membekas di hati Koko.
Koko lantas membalas kalau Inui terlalu terobsesi dengan Black Dragon. Inui sendiri tidak menyangkal hal itu. Namun dia kembali mengingatkan Koko bahwa dirinya bukanlah Akane, melainkan Inui Seishu. Anehnya pernyataan Inui ini benar-benar membuat Kokonoi sangat tertekan.